Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa bihil haulu wal quwwah. Alhamdulillahil mubdi'i lil awalim wal mu'idil arwaha ilal ajsam yaumal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa afdalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota Bojonegoro beserta jajaran pengurus, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu dari berbagai macam kaum di Kota Bojonegoro. Demikian juga bapak-bapak yang mungkin berada dari luar daerah Bojonegoro dan jamaah kajian ketarjian PCM Kota Bojonegoro yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin, yaitu kita masih mengkaji dan membahas tentang Kitabul Iman, yang mana dalam Kitabul Iman ini saya kasih judul yaitu Kitab Iman Rumusan Teologi Muhammadiyah. Ini insya Allah masuk pada bagian yang ketiga. Dan ketika kita bicara tentang Kitabul Iman, nanti isinya berkaitan tentang pandangan-pandangan teologi Muhammadiyah, terutama dalam 6 rukun iman itu, mulai iman kepada Allah sampai iman kepada qada dan qadar. Dan Kitabul Iman ini merupakan keputusan Muktamar Khususi Tarjih di Solo tahun 1929, sebagaimana yang sudah pernah kita kaji dan kita lihat pada pertemuan yang kemarin. Dan kalau kita sudah bahas pada pertemuan yang kemarin tentang muqaddimah atau pendahuluan, kita sudah coba breakdown beberapa poin yang ada di muqaddimah atau pendahuluan dari Kitabul Iman. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan setelah muqaddimah. Maka setelah muqaddimah di HPT Bapak Ibu sekalian yang panjenengan miliki, maka di situ disebutkan sebuah hadis. Hadisnya ini cukup panjang yang disebut sebagai hadis Jibril. Nah, hadis Jibril ini menarik karena di situ ada trilogi agama. Nanti disebutkan apa itu iman, apa itu Islam, kemudian apa itu ihsan. Dan kalau kita lihat di dalam hadis Jibril ini, atau yang terkenal dengan hadis Jibril ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di sahihnya, yaitu Sahih Muslim, dari sahabat Umar ibn al-Khattab yang merupakan al-Khalifah Ats-Tsani. Maka kata Umar ibn Khattab dalam hadis ini, kata Umar, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam data yaumin, pada suatu hari, ketika itu muncul rajulun syadidu bayadi thawb, seorang laki-laki yang pakaiannya itu cukup putih atau sangat putih, syadidu sawadi sya'ar, dan rambutnya itu sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, dan ketika itu bekas jalannya itu tidak diketahui. Ya, tiba-tiba laki-laki ini datang bersama Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat ketika itu tidak mengetahui siapa laki-laki itu, sehingga Umar bin Khattab dalam hadisnya itu mengatakan wala ya'rifuhu minna
ahadun. Seorang di antara kami tidak mengenal laki-laki tadi, yaitu laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat merah. Sampai laki-laki itu duduk di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia menyandarkan lututnya kepada lututnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan dua telapak tangannya di paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seorang laki-laki tadi mengatakan, ya Muhammad, akhbirni anil iman, anil Islam dulu. Wahai Muhammad, akhbirni, tolong kasih tahu saya anil Islam, tentang Islam. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang disebut Islam itu engkau memberikan persaksian bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Wa tuqimas shalah, ini yang kedua, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, yang ketiga engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, yang keempat engkau berpuasa Ramadan. Kemudian yang kelima, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yaitu engkau melakukan haji di Baitullah jika engkau memiliki jalan atau memiliki kesempatan. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menjawab tentang pertanyaan ma huwal Islam, apa itu Islam, maka laki-laki tadi mengatakan sodakta, ya Muhammad, jawabanmu itu betul, jawabanmu itu benar. Maka ketika itu para sahabat yang lain heran, bagaimana seseorang ini tanya kepada Rasulullah tentang Islam, kemudian direspon atau dijawab oleh Rasulullah, kemudian setelah bertanya justru membenarkan jawaban Rasulullah. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, tolong kasih tahu saya tentang iman. Maka Nabi Muhammad SAW merespon, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang ma huwal iman, apa itu iman, maka Nabi Muhammad SAW merespon, yang disebut iman itu engkau beriman kepada Allah, kemudian kepada para malaikatnya, kemudian kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasul Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian beriman kepada qadha, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad menjawab pertanyaan tersebut, laki-laki yang tadi yang sangat laki-laki yang tidak diketahui usul-usulnya dan sebagainya tadi, maka mengatakan sodakta, engkau benar. Nah, hadis ini atau hadis Jibril ini yang dikutip oleh HPT untuk menjelaskan beberapa prinsip dan pokok-pokok keimanan. Nah, kalau kita lihat di dalam hadis ini, maka dijelaskan yang disebut iman itu yang pertama harus iman kepada Allah, yang kedua para malaikat, kemudian kitab-kitab Allah, yang ketiga, yang keempat itu para rasul Allah, kemudian yang kelima itu hari akhir, kemudian yang keenam beriman kepada qadar, baik khairihi wa syarih, baik qadar itu baik maupun tidak. Nah, ini hadis ini dijadikan dalil untuk mengawali atau sebagai muqaddimah
dari pembahasan usul al-aqaid as-sahihah atau pokok-pokok akidah yang benar sebagaimana yang diimani oleh Muhammadiyah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau lihat di HPT-nya, maka Kitabul Iman itu berisi tentang arkanul iman, rukun iman yang 6 itu, mulai iman kepada Allah sampai yang terakhir yaitu iman kepada qadar, baik yang baik maupun yang jelek. Nah, hadis ini yang dijadikan dasar. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau hadis yang dikutip oleh HPT tadi menyebutkan tentang mahwal Islam, apa itu Islam? Kemudian mahwal iman, apa itu iman? Yang menjadi sebuah diskusi atau perbedaan di kalangan para ulama, yaitu para ulama berbeda dalam menjelaskan iman dan Islam. Misalnya iman, yang namanya iman itu kan at-tasdik, yaitu pembenaran. Nah, tasdik itu secara umum kan at-tasdik al-qalbi. Mohon maaf yang suaranya masih di-on-kan, tolong di-off-kan biar enak semuanya gitu. Oke ya. Tolong di-off-kan dulu yang masih suaranya dibuka. Oke ya. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian iman. Apakah iman itu hanya menyangkut perbuatan hati atau juga menyangkut perbuatan lisan dan perbuatan aktiviti atau amal. Nah, oleh sebab itu, supaya jelas, maka yang perlu kita pahami yaitu tentang perbedaan iman dan Islam. Maka kalimat iman dan Islam itu dua kalimat. Ini ada sebuah kaidah yang penting untuk dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Kaidahnya mengatakan idza ijtama'a iftaraqo atau idza ijtama'a iftaraqo. Jadi iman dan Islam itu apabila berkumpul itu maknanya menjadi apa? Berbeda. Kemudian wa idza iftaraqo ijtama'a. Apabila keduanya itu terpisah memiliki makna yang sama. Memiliki makna yang sama. Jadi iman dan Islam itu dua kata yang bila bersama atau berkumpul di dalam satu ungkapan atau ekspresi atau kalimat memiliki makna yang berbeda dan apabila terpisah memiliki makna yang sama. Yang pertama kita coba lihat di dalam redaksi Al-Quran yang ketika itu antara iman dan Islam itu berkumpul. Jadi kalau berkumpul di dalam satu kalimat, di dalam satu ekspresi, maka iman dan Islam itu artinya berbeda. Maka kalau kita lihat di sini ada yaitu ayat 14 dari surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Badui. Orang-orang Badui itu orang-orang desa dari bangsa Arab, yaitu kaum-kaum yang konteks sekarang ya kaum-kaum yang tidak memiliki pendidikan yang baik, atau mungkin bahasa Jawa ini kaum-kaum alasan semacam itu, atau kaum-kaum pegunungan. Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badui, amanna, kami beriman. Qul lam tu'minu. Maka Allah mengatakan, qul wahai Muhammad, katakanlah lam tu'minu. Kamu sekalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi ucapkanlah kami telah berislam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum.
Kenapa? Kok tidak boleh mengamanna, tapi disuruh mengatakan aslamna. Tidak boleh mengatakan kami beriman, tetapi disuruh mengatakan apa? Aslamna, kami telah Islam. Karena apa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk di dalam apa? Hati-hati mereka. Bapak Ibu sekalian yang suaranya masih dibuka, tolong di-off-kan itu. Bapak Ibu sekalian yang mic-nya itu dibuka, tolong ditutup. Nah, berarti kalau kita lihat di apa? Di poin tadi bahwasanya iman dan Islam ketika berkumpul maka maknanya apa? Berdiri sendiri. Tetapi kalau kita lihat yang kedua Bapak Ibu sekalian, antara iman dan Islam itu ketika terpisah. Maksudnya apa ketika terpisah? Disebutkan kalimat Islam itu sendiri atau disebutkan kalimat iman itu sendiri, maka maknanya itu berkumpul. Maksudnya apa? Yang disebut Islam di situ ya iman. Kalau disebut iman berarti ya mencakup Islam. Sehingga misalnya ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu. Yang pertama misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah al-Islam. Islam di sini ya tidak bisa kita pahami. Islam itu kan secara umum melakukan pekerjaan agama tetapi dari segi dohir. Bukan berarti Islam itu hanya menjalankan sholat, zakat dan sebagainya tanpa didasari aspek keimanan. Bukan semacam itu. Jadi kalau dikatakan inna dina indallahil Islam, kata Islam di sini ya berarti seorang itu apa? Memiliki keimanan, beriman kepada rukun iman yang keenam itu dan menjalankan rukun Islam yang 5. Jadi al-Islam di sini ya mencakup iman juga. Demikian juga kalau kita lihat misalnya ayat yang nomor 3 itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholiha. Sesungguhnya orang-orang yang beriman walladzina hadu dan orang-orang Yahudi wan nasara dan orang-orang Nasrani wasabiin orang-orang sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholiha. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir wa amila sholiha dan beramal soleh. Nah, ayat ini sering disalahpahami dan bahkan dijadikan justifikasi tentang pluralisme agama. Karena seolah-olah ayat ini mengindikasikan, kan ayatnya bagaimana? Orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani dan Sobiin yang mereka apa? Man amana billah, yang mereka percaya kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wa amila sholihan dan beramal soleh. Berarti seolah-olah ayat ini mengindikasikan apapun agama yang diyakini oleh seseorang selama dia meyakini adanya Tuhan dan percaya kepada hari akhir dan melakukan perbuatan baik meskipun dia tidak beragama Islam, maka falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan. Nah, ayat ini disalahpahami sebagai justifikasi bahwasanya apapun agama seseorang itu tidak menjadi masalah. Yang penting dia masih percaya kepada Allah atau kepada Tuhan mereka dan melakukan perbuatan yang baik. Padahal ayat ini kalau kita perhatikan
di sini kan ada man amana, siapa yang beriman. Berarti di sini ada iman, tidak disebut Islam. Berarti iman di sini juga mencakup arti Islam. Jadi man amana billah berarti ini menjelaskan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sobiin ketika mereka mau selamat itu harus beriman kepada Allah, dan karena iman ini di sini juga mencakup Islam berarti, dan dia harus masuk Islam dulu. Nah, itu pemahaman ayat yang benar. Jadi kalau banyak kelompok-kelompok sekarang mungkin golongan-golongan yang menyerukan sekularisasi atau liberalisasi dan sebagainya, liberalisme atau sekularisme, itu menjadikan ayat ini sebagai justifikasi terhadap pandangan mereka. Sebenarnya dengan kaidah yang kita sebutkan tadi, maka terbantah. Karena man amana billah, iman di sini harus dipahami bukan berdiri sendiri, tapi dia beriman dan masuk Islam. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani itu bisa selamat ketika masuk Islam. Jadi ayat ini bukan ayat pluralisme agama sebagaimana yang dipahami di kalangan umum atau oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat tadi di hadis yang dikutip oleh HPT, itu kan menjelaskan tentang Islam dan iman. Nah, kalau kita lihat ternyata hadis yang dikutip oleh HPT tadi kan ada, coba di sini kan ada penjelasan al-hadis. Kalau ada kutipan hadis di dalam sebuah kitab itu dikatakan al-hadis, ini menunjukkan hadisnya panjang dan tidak dikutip secara penuh. Sehingga hadis ini belum mencakup semua yang menjadi isinya. Sehingga kita coba cari redaksi lengkapnya bagaimana. Nah, kalau kita cek di dalam Sahih Muslim, ini kutipan saya dari Sahih Muslim. Nah, ternyata orang laki-laki tadi yang bajunya putih, rambutnya sangat hitam tadi, la yura alaihi atharus safar, bekas jalannya pun tidak diketahui tadi, wala ya'rifu minna ahad, kata Umar bin Khattab, seorang dari kami pun tidak mengetahui siapa dia. Ternyata di samping bertanya tentang anil Islam wa anil iman, tentang Islam dan iman, dia juga bertanya tentang al-ihsan. Maka kalau kita lihat redaksi lanjutannya, kalau di HPT panjenengan itu enggak ada redaksi lanjutannya, karena cuma tadi dikatakan al-hadis rawahu Muslim. Dan di sana ada lanjutannya, ini bisa dicek di Sahih Muslim. Maka laki-laki tadi mengatakan, fa akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, tolong kasih tahu saya tentang ihsan. Maka Nabi Muhammad merespon, yang disebut ihsan itu apa? Anta'budallah, yaitu kamu menyembah Allah. Ka'annaka taroh, seakan-akan engkau melihat Allah. Ini merupakan makom syahadah. Seseorang bisa seakan-akan melihat Allah. Ini tingkatan spiritualitas di dalam dunia sufi atau di dunia tasawuf yang paling tinggi, karena dia seakan-akan bisa melihat Allah. Fa illam takun taroh, jika engkau tidak bisa melihat Allah, kita harus yakin fa innahu yarab, sesungguhnya Allah itu tahu kita. Berarti dia sudah sampai makom muraqabah. Muraqabah itu dia merasa di dalam proteksi oleh Allah. Ketika dia mau melakukan kemaksiatan, meskipun di situ tidak ada orang yang melihat, maka dia tidak melakukannya, karena dia yakin bahwasanya meskipun tidak ada orang melihat, maka Allah pasti melihat apa yang saya lakukan. Nah, kalau berarti hadis ini menganjurkan kalau kita melakukan ibadah, tetapi kita tidak memiliki makom syahadah atau makom musyahadah,
kita tidak memiliki kemampuan seakan-akan kita melihat Allah, maka di dalam hati kita harus kita tanamkan muraqabah, bahwasanya kita dalam proteksi dan lindungan oleh Allah, meskipun di mana tempat kita berada, ketika kita mau melakukan maksiat, sedang tidak ada orang lain, tetapi kita tetap yakin, tetap Allah melihat apa yang kita lakukan. Nah, ini yang disebut ihsan, tapi dimensinya itu dimensi ibadah. Karena ihsan itu nanti ada dua dimensi, tidak hanya dimensi ibadah, tetapi juga ada dimensi apa? Sosial. Nanti kita coba lihat dan perdalam lagi. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari hadis Jibril yang dikutip di dalam kitab Iman HPT, itu ada beberapa catatan, dan ini catatan yang saya buat. Yang pertama kan di dalam redaksi tadi, kalau Bapak Ibu sekalian bawa HPT di rumahnya bisa dicek. Di situ kan setelah menjelaskan tentang iman, maka Malaikat Jibril mengatakan kemudian ada istilah interaksi hadis, sehingga saya tadi ternyata di situ ada poin yang penting yang menjadi bagian ketiga dari trilogi Dinul Islam. Agama Islam itu kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini yang ihsan ini yang tidak dimunculkan di dalam HPT. Nah, sehingga yang kedua aspek ihsan itu bisa disebut akhlak, bisa disebut tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, atau tasawuf, spiritual sofistik, atau moral etika, yang seolah-olah di dalam HPT ini belum nampak menjadi perhatian. Nah, sehingga kalau kita lihat HPT yang kita miliki itu tetap nuansanya masih dominan fikih sentris, kebanyakan berbicara tentang fikih. Kemudian yang kedua akidah atau tauhid, itu presentasinya juga masih kecil, apalagi yang tentang ihsan atau tentang akhlak moral itu masih sedikit, meskipun Majelis Tarjih di Muktamar yang ke-31 kemarin, Munas Tarjih ke-31 kemarin di mana di Gresik, itu juga mendiskusikan dan membuat tuntunan risalah akhlak secara filosofis, meskipun belum menjadi perhatian ulama-ulama tarjih juga bagaimana membuat tuntunan akhlak, tuntunan atau panduan warga Muhammadiyah di dalam beretika, baik etika secara pribadi, kemudian sosial, berbangsa dan bernegara dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita lihat di situ ihsan itu kan bentuk muta'addi. Jadi kata kerja muta'addi itu kata kerja yang membutuhkan objek atau transitif atau verb transitif atau transitif verb. Kan dari hasan atau husnun itu kan baik, tapi kalau dirubah menjadi ahsana yuhsinu ihsan berarti membutuhkan sebuah objek. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seseorang yang memiliki ihsan, ihsannya itu jangan sampai hanya berdampak pada dirinya. Ihsan itu harus berdampak kepada orang lain dan diaktualisasikan dalam kehidupan. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah, ihsan yang digarap oleh Muhammadiyah itu ihsan yang berkemajuan. Ihsan yang tidak hanya baik secara pribadi, soleh secara pribadi, tapi juga soleh secara sosial. Nah, sehingga sejak awal Ahmad Dahlan misalnya ketika merintis Muhammadiyah ini kan dimulai dari Al-Ma'un. Semangat Al-Ma'un itu kan sederhana. Ahmad Dahlan tidak cukup menjadi kiai yang
ngulang ngaji atau untuk dirinya sendiri, tapi harus diaktualisasikan dalam bentuk gerakan-gerakan sosial. Nah, sehingga Muhammadiyah sekarang berkembang sangat luar biasa ini, memiliki aum di dalam berbagai macam lini, ini juga tidak lepas dari pemahaman ihsan. Sehingga warga Muhammadiyah harus memahami bahwasanya ihsan itu kata kerja yang transitif. Kalau transitif itu harus memiliki objek. Maksudnya kita itu jangan cukup menjadi soleh secara individu, tetapi kesolehan kita itu harus berdampak dan diaktualisasikan sehingga menjadi ihsan yang berkemajuan, kan gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi di dalam hadis di dalam Sahih Muslim tadi yang saya katakan, ketika Nabi ditanya oleh Jibril tentang anil ihsan, tentang ihsan, Nabi itu kan menjawab al-ihsan apa? Anta budallah, engkau menyembah Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Ini yang disebut sebagai makom syahadah. Seseorang memiliki kedekatan spiritualitas kepada Allah sehingga seolah-olah dia itu bisa melihat Allah, kan ini. Kemudian fa'ilam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kita tidak bisa mencapai makom syahadah, maka kita dituntut untuk makom muraqabah. Muraqabah itu kita merasa diawasi, diproteksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hadis ini sebenarnya berbicara ihsan dalam aspek ibadah saja, tetapi dalam redaksi-redaksi ayat dan hadis-hadis yang lain, ihsan itu juga disampaikan dalam aspek muamalat. Maksudnya muamalat itu apa? Ya, dalam berinteraksi sosial. Misalnya dalam hadis dikatakan al-ihsan apa? Yang disebut ihsan itu apa? Antuhsina man asa'a ilaik. Yang disebut ihsan itu engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Tapi ini menunjukkan ihsan dalam aspek muamalat. Bahwasanya seorang muslim itu tidak cukup soleh di hadapan Allah. Baik sholatnya, baik dalam zakat, baik dalam puasa, tetapi di dalam pergaulan, dalam berinteraksi secara sesama ternyata tidak baik kepada tetangga atau kepada teman pergaulan dan sebagainya. Nah, ini yang dibahas sebenarnya di dalam ihsan itu, karena ihsan itu ada dua tadi, al-ihsan fil ibadah. Berarti kalau kita ihsan di dalam ibadah itu, ya kita melakukan ibadah, sholat. Kalau dalam konteks sholat, bentuk ihsannya apa? Ya kita khusyuk di dalam sholat itu. Tapi sholat itu tidak hanya kita hanya khusyuk dalam sholat, tapi juga ternyata Al-Quran berbicara bahwasanya sholat itu harus bisa memproteksi kita dari melakukan kedzaliman kepada orang lain. Sehingga inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Esensi sholat itu tidak hanya khusyuk di dalam melakukan, tapi juga sholat harus berdampak secara sosial. Bahwasanya orang yang sholatnya rajin dalam pergaulan, dalam interaksi sosial juga harus apa? Bagus, gitu. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di sini tentang apa? Tentang trilogi Dinul Islam, dari hadis Jibril yang panjang tadi, ada iman, Islam, ihsan. Maka iman itu yang harus kita imani itu sebagaimana di dalam arkanul iman, rukun iman itu mulai iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, qada dan qadar. Kalau Islam itu ya harus kita lakukan rukun Islam yang 5 itu dari syahadatain, 2 syahadat itu sholat, zakat, puasa, haji. Kalau ihsan itu 2. Ihsan di dalam ibadah apa? Menyembah Allah dengan ikhlas. Jadi ibadah kita
kalau mau menjadi ibadah yang betul-betul ihsan itu harus ikhlas. Yang kedua harus sesuai dengan tuntunan. Karena kalau ikhlas saja ternyata ketika melaksanakan tidak sesuai dengan tuntunan, maka itu ibadahnya belum ibadah yang baik. Karena belum sesuai tuntunan Nabi. Jadi antara ikhlas dengan sesuai dengan tuntunan ini harus selalu menyatu. Kemudian yang kedua itu ihsan dalam muamalat. Ihsan dalam muamalat itu yang disebut amal soleh itu. Sehingga dalam Al-Quran kan alladzina amanu wa amilu as-solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh kan gitu. Atau dalam masail khams, masalah 5 yang menjadi paradigma pemikiran Muhammadiyah, ihsan dalam aspek muamalat itu yang disebut sabilullah. Sabilullah itu apa? Segala aktivitas yang diizini oleh Allah dalam rangka menegakkan hukumnya dan menjalankan syariatnya yang lebih pada masoleh al-amah, yaitu aspek kemaslahatan umum. Nah, dalam muamalat ini maksudnya apa? Mencetak pribadi soleh secara individu kemudian menjadi soleh secara apa? Sosial. Ini penting dipahami oleh warga Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah ini kan sejak awal apa? Organisasi yang mementingkan, yang concern di dalam gerakan sosial. Ahmad Dahlan itu kan aksi-aksinya dari memahami agama kemudian diimplementasikan di dalam apa? Kehidupan sosial. Ini yang perlu untuk dipahami oleh warga Muhammadiyah. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian ngajar, jangan sampai punya pemahaman ngajar itu yang penting dapat uang. Berarti kalau yang penting dapat uang itu ya belum memiliki ihsan secara bagus. Karena ngajar itu tadi di samping, kalau uang itu ya hanya sampingan saja, tapi yang penting ini tadi amal soleh, bahwasanya jenengan ngajar itu menjadi amal soleh dan menjadi apa? Sabilullah. Bahwasanya ingin menyalurkan, mentransfer ilmunya kepada anak didiknya. Harus pandangannya semacam itu. Kalau tidak ya nanti ngajar sekedar apa? Sekedar dapat gaji tetapi tidak memiliki tanggung jawab bagaimana mencerdaskan anak didiknya. Ini yang dicoba kita gali dari trilogi Dinul Islam yang ada dalam Kitabul Iman di dalam HPT ini. Nah, sehingga kalau kita lihat relasi trilogi Dinul Islam itu, agama itu harus ada 3 aspek tadi. Harus ada iman, karena kalau tidak ada iman, kita tidak mungkin melakukan apa? Perbuatan yang dohir, sholat, zakat, dan sebagainya itu. Sholat dan zakat dan sebagainya rukun-rukun Islam ini yang pada intinya harus mencetak pribadi yang betul-betul soleh. Bukan hanya soleh secara pribadi, tapi juga soleh secara apa? Sosial. Maka kalau kita lihat agama itu ya selalu relasinya ya selalu berputar gitu antara iman, Islam dan ihsan. Ini harus betul-betul integrated, harus betul-betul united, menyatu di dalam pribadi seorang Muslim. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dari trilogi Dinul Islam tadi, iman, Islam, ihsan, itu ternyata ulama kita dari memahami hadis Jibril tadi, hadis Jibril yang cukup panjang, tetapi isinya itu 3 hal yang menjadi pokok di dalam agama Islam. Sehingga kalau kita lihat keilmuan di dalam Islam itu sebenarnya berkembang dan pondasi atau basicnya itu dari 3 hal tadi. Misalnya di sini dari iman itu melahirkan disiplin ilmu yang disebut ilmu at-tauhid atau ilmu akidah itu, atau ilmu usuluddin atau nama-nama yang lain yang sudah pernah kita kaji. Kemudian dari Islam itu melahirkan disiplin ilmu yang disebut fikih. Karena fikih itu kan ilmu yang membicarakan tentang aspek-aspek hukum.
berbicara tentang rukun Islam yang 5, tentang tata cara sholat, tentang zakat, puasa, dan sebagainya. Kemudian ihsan yang ketiga, ini melahirkan disiplin ilmu yang disebut akhlak atau tasawuf. Dan kalau kita perhatikan, dari tauhid ini nanti menuju fikih. Karena tauhid ini kan yang menjadi pondasi di dalam kita beragama. Dengan kita beriman kepada Allah, akan melahirkan rukun-rukun iman yang lain. Dan ketika kita beriman kepada Allah, kita berusaha mengaplikasikan agama itu di dalam bentuk perbuatan. Maka kita sholat, kita zakat, itu sebenarnya kita fikih ini di fikih. Tapi sholat, zakat, dan seterusnya itu harus berdampak positif. Jangan sampai kita melakukan ibadah tetapi tidak berdampak positif di dalam kehidupan kita, maka membentuk akhlak atau tasawuf. Maka ketika seorang muslim bisa mengintegrasikan 3 hal ini, maka dia yang disebut sebagai muslim yang kafah. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah kamu di dalam agama Islam secara kafah. Itu ya harus 3 hal ini harus betul-betul dipahami dan diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehingga memberikan dampak di dalam kita beragama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba lihat contoh relasi trilogi agama. Bagaimana Islam itu memberikan syariat. Ternyata syariat itu betul-betul memiliki substansi yang luar biasa kalau kita perhatikan. Coba kita lihat di sini, yaitu tentang syariat puasa. Dan insya Allah sebentar lagi kita puasa. Maka dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu sekalian bertakwa. Kalau kita perhatikan di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti di sini bicara tentang iman. Iman, ya ayyuhalladzina amanu, ini berbicara tentang iman. Kutiba alaikumusiyam, puasa tadi puasa tadi Islam. Terus ternyata dihubungkan, tidak hanya iman Islam, tapi kama kutiba alal ladzina min qablikum, terus ditutup la'allakum tattaqun. Maka menjadi pribadi yang muttaqin, yang memiliki tingkatan spiritualitas yang cukup tinggi, inilah yang disebut ihsan. Maka kalau kita lihat satu ayat ini, ternyata di situ terhimpun relasi trilogi dinul Islam, mulai dari iman, Islam, dan ihsan. Maka ya ayyuhalladzina amanu, yang diwajibkan puasa itu tentu orang-orang yang memiliki keimanan. Kutiba alaikumusiyam, ini berbicara tentang aspek Islam yang diilmui oleh ilmu fikih. Bagaimana kita melakukan puasa, jangan sampai melakukan hal-hal yang misalnya membatalkan puasa. Kemudian puasa itu ada the ultimate goal, ada tujuan pokok la'allakum tattaqun. Sehingga pasca kita menjalankan puasa, itu menjadi pribadi yang muhsin, yang memiliki tingkatan spiritualitas yang cukup bagus. Ini. Berarti satu ayat saja, di situ ada relasi trilogi agama, mulai dari iman, Islam, dan ihsan. Kemudian contoh yang kedua, kalau kita lihat dari syariat salat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini? Aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, aqimis sholat. Ya Muhammad, dirikanlah salat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat itu bisa memproteksi diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti di sini setelah aqimis sholah ini kan kita menjalankan apa? Sholat. Berarti kalau menjalankan sholat harus dikaji dulu aspek fikihnya. Bagaimana kaifiatus sholah, bagaimana tata cara sholat, tata cara takbir, doa-doanya bagaimana. Kemudian dijelaskan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dijelaskan bahwasanya orang yang menjalankan sholat itu harus menjadi pribadi yang betul-betul baik, pribadi yang memiliki tingkat keihsanan yang luar biasa. Bahwasanya sholatnya itu bisa memproteksi dia dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti ayat di sini berbicara tentang dimensi ihsan secara apa? Secara sosial, ihsan fil muamalat. Kemudian dijelaskan wala dzikrullahi akbar. Dijelaskan posisi sholat, bahwasanya sholat itu zikir yang paling besar. Tidak ada zikir yang melebihi keutamaan dari zikir yang kita lakukan melalui apa? Sholat. Berarti wala dzikrullahi akbar bicara juga ihsan di dalam dimensi ibadah. Nah, ini ternyata syariat kita itu luar biasa. Ternyata sesuatu itu harus dibangun atas fondasi keimanan dulu, kemudian baru diaplikasikan di dalam sebuah aksi perbuatan, baik bentuk ritual ibadah ataupun ibadah yang muamalah tadi. Dan tujuan akhirnya harus menjadikan kita pribadi muslim yang betul-betul baik atau yang disebut apa? Muhsin ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di situ kesimpulan dari apa yang kita kaji itu kesimpulannya kita lihat di situ iman, Islam dan ihsan itu adalah 3 hal yang tidak bisa dibedakan. Tetapi tidak bisa juga dipisahkan. Sehingga seorang mukmin, orang yang memiliki iman itu harus muslim dan muhsin. Dan seorang yang muslim itu harus mukmin dan muhsin. Kemudian seorang yang muhsin itu harus mukmin, kemudian apa? Muslim. Nah, inilah 3 aspek dinullah yang harus dipadukan di dalam setiap diri apa? Seorang muslim. Nah, sehingga apa? 3 hal itu menjadi sesuatu yang integrated dan united, menyatu. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau apa? Kita ingin menjadi pribadi muslim yang kafah, yang sempurna. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dan ini apa? Kita akan coba lihat. Tadi kalau kita sebut ihsan, ihsan itu kan apa? Ada yang menyebutnya sebagai akhlak Islamiyah, ada yang menyebutnya sebagai tasawuf, ada yang menyebutnya sebagai tazkiyatun nafs. Nah, sehingga kalau kita lihat sebenarnya pandangan Muhammadiyah terhadap tasawuf itu bagaimana? Nah, ini ada sudah dijawab oleh tim Fatwa Tarjih di dalam TJA, tanya jawab agama. Di situ ada sebuah pertanyaan, benarkah ilmu tasawuf itu puncaknya beriman kepada Allah? Maksudnya kalau seseorang tidak beribadah melalui thariqah atau jalan di dalam tradisi tasawuf, maka dia tidak bisa mencapai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Maka dijelaskan di dalam Fatwa Tarjih itu, yang pada intinya sebenarnya tasawuf itu kan ilmu yang membicarakan bagaimana seseorang bisa mencapai hubungan atau relasi kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Maka tasawuf itu secara umum kan ada 3 hal atau ada 3 jenjang. Yang pertama disebut takhalli. Takhalli itu apa? Mengosongkan. Jadi mengosongkan diri kita dari segala hal-hal yang tercela, dari segala hal yang negatif. Ya, kalau orang ingin menjalankan tasawuf berarti yang negatif mulai dari gosip, kemudian hal-hal yang
yang berlaku curang, menipu dan sebagainya itu harus dihilangi dari diri sendiri. Nah, dari takhalli, mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela, maka diikuti dengan tahalli. Tahalli itu menghiasi. Kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, yaitu jujur, amanah, sidik, fatonah dan sebagainya. Itu hal-hal yang positif, kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang positif itu. Kemudian setelah itu akan menjadi tajalli. Tajalli itu merasakan pancaran Allah, bahwasanya kita betul-betul menjadi pribadi mukmin yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat konsep tasawuf yang semacam itu, ya sebenarnya tidak mengapa dalam pandangan apa? Muhammadiyah. Kalau tasawufnya model tadi, dari takhalli, kemudian tahalli, kemudian tajalli, dengan melakukan apa? Ngaji rasa bahasa Jawanya, dengan melakukan apa? Peningkatan spiritualitas, itu ya tidak apa-apa, tidak ada yang masalah. Tapi yang menjadi masalah, kalau kita menempuh jalan tasawuf, apakah kita harus mengikuti thariqah sufi? Ternyata di sana ada beberapa thariqah sufi, dari thariqah Qadiriyah, Rifaiyah, Syadiliyah, Naqsyabandiyah, Syatiriyah, Tijaniyah, Sanusiyah dan sebagainya. Dalam praktiknya warga Muhammadiyah ya tidak mengikuti salah satu dari thariqah yang ada di dalam masyarakat atau yang disebut sebagai thariqah mu'tabarah, itu tidak ada. Karena dalam pandangan Muhammadiyah itu mendasarkan pengalaman agamanya yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah dengan menggunakan pikiran sesuai yang dianjurkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga praktek-praktek tasawuf yang ada di masyarakat itu ya kita lihat, kita verifikasi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, zikirnya itu sesuai dengan zikir yang dipahami oleh Muhammadiyah berdasarkan Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau sunnahnya makbulah ya kita terima, kalau tidak ya berarti tidak usah kita amalkan. Karena dalam pandangan Muhammadiyah, mazhab tasawuf ini juga harus diuji dan diverifikasi melalui Quran dan Sunnah, karena Muhammadiyah itu menjalankan agama secara independen, tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, baik dalam persoalan teologis, persoalan fikih maupun persoalan tasawuf. Itu intinya dari pertanyaan apakah tasawuf itu boleh atau tidak. Nah, kemudian ini yang terakhir. Nah, dalam memahami tadi trilogi agama tadi, ada iman, kemudian ihsan, kemudian ada Islam. Maka yang perlu kita pahami, ini sebenarnya nanti menjadi topik tersendiri dalam kajian manhaj tarjih. Maka ada pendekatan dalam bertarjih. Ini sebenarnya putusan tarjih tahun 2000 di Jakarta. Muhammadiyah itu dalam bertarjih menggunakan 3 pendekatan. Ada bayani, ada burhani, ada irfani. Bayani itu secara tekstual menggunakan Quran hadis. Kemudian kalau burhani menggunakan pendekatan akal atau ilmu pengetahuan. Kalau irfani menggunakan pendekatan kepekaan nurani atau ketajaman intuisi batin melalui tazkiyatun nafs atau melalui olah spiritual. Sehingga irfani itu juga menjadi pendekatan yang penting di dalam kita beragama menurut Muhammadiyah. Ini kan terobosan Muhammadiyah yang melihat bahwasanya seolah-olah Muhammadiyah itu tidak memberikan perhatian terhadap hal-hal yang nuansanya spiritual. Nah, sebenarnya melalui 3 pendekatan dalam bertarjih ini, kita sekarang sudah menemukan sebuah metodologi yang disebut sebagai irfan. Irfan itu ya melihat sesuatu dengan pendekatan spiritual. Sehingga kalau kita lihat di situ dari 3 pendekatan itu, yang pertama disebut bayani. Bayani itu apa? Merespon permasalahan dengan titik tolak utama adalah nas-nas syariah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi kalau ini secara umum digunakan dalam ibadah-ibadah mahdhah. Ya berarti kalau kita ditanya bagaimana tata cara takbir di dalam sholat, ya berarti pendekatannya secara umum ya pendekatan bayani dulu, dilihat teks Al-Quran dan sunnahnya. Ini yang disebut bayani. Berarti kalau bayani itu sumber pokoknya tadi an-nusus asyariyah, teks-teks agama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua itu burhani. Burhan itu pendekatan yang menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang. Jadi dalam pandangan Muhammadiyah itu tidak selalu melihat sesuatu itu secara tekstual, tetapi terkadang juga burhani, yaitu menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan yang berkembang. Sehingga kalau kita lihat ijtihad Muhammadiyah, misalnya sekarang kita sudah mau masuk puasa dengan menggunakan hisab. Hisab itu burhani. Jadi Muhammadiyah tidak terpaku pada sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi, itu dengan metodologi ru'yatul hilal secara tradisional atau konvensional. Karena Muhammadiyah melihat ini dulu sifatnya itu sementara. Tapi dalam konteks modern tidak bisa kita hanya mengandalkan bayani, itu pun cuma berdasarkan hadis tadi dan mengabaikan burhani. Burhani itu menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan, berarti dengan ilmu falak atau ilmu astronomi. Dan ternyata itu juga punya argumentasinya dari Al-Quran kan. Wasyamsu wal qamaru bi husban, atau huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Nah itu di situ nampak bagaimana Muhammadiyah merespon persoalan ini dengan pendekatan burhani. Nah, contoh pendekatan burhani yang lain sebagaimana sudah kita diskusikan yang lalu, misalnya tuntunan Muhammadiyah dalam masa COVID-19 ini dalam sholat melakukan soft distancing, penjaraan soft. Padahal hadisnya kan sawu sufufakum, soft itu supaya rapat. Tapi dalam konteks pandemi, hadis itu jangan hanya dibaca secara bayani. Ini teks hadisnya, nggak boleh dibantah. Nah itu tidak digunakan oleh Muhammadiyah. Di sini masuk bayani, tapi ada hal-hal yang perlu dibaca dengan burhani. Maka burhani secara ilmu pengetahuan, kalau kita tidak melakukan social distancing, kalau dalam soft berarti ya soft distancing, penjaraan soft, ternyata misalnya itu bisa memicu penularan COVID-19. Nah inilah Muhammadiyah menggunakan pendekatan tidak hanya bayani tapi juga burhani. Ini yang membedakan fatwa Muhammadiyah dengan kelompok-kelompok yang lain. Ini perlu dipahami oleh warga Muhammadiyah loh. Jangan sampai warga Muhammadiyah itu melihat hadisnya cuma sawu sufufakum terus selesai. Berarti kalau sawu sufufakum, rapatkan soft, itu baru pendekatan bayani, mengabaikan burhani. Nah ini kemudian sholat dengan memakai masker. Itu kan dalam fatwa tarjih kan boleh. Apalagi di masa pandemi. Meskipun hadisnya Rasulullah SAW ayyusolliya arrajulu ayyughatiya arrajulu fahu sholah. Rasulullah itu melarang seseorang memakai masker di dalam sholat. Hadis itu kan kontekstual. Dulu bahwasanya sholat dengan masker itu menutup mulut, itu tradisi kaum Majusi, dan dalam konteks sekarang kan sudah berubah ya itu. Dan juga hanya hukumnya makruh. Tapi dalam masa pandemi, ketika itu bisa maka itu bisa halal atau mubah, dan bahkan di dalam situasi-situasi tertentu bisa wajib kita memakai sholat dengan masker. Nah, ini bagaimana pendekatan Muhammadiyah? Ini penting dibaca oleh oleh warga Muhammadiyah. Jangan sampai warga Muhammadiyah ini beragama tapi cuma bayani saja. Nah, nanti itu
ya tidak ada bedanya. Ada irfani. Irfani itu apa? Merespon permasalahan dengan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa. Nah, kalau bayani itu sangat tekstual, kalau burhani itu sangat rasional, mengandalkan akal. Tapi antara tekstual rasional ini jangan didewa-dewakan. Sehingga seolah-olah kita mengabaikan apa yang disebut sebagai kebenaran batin. Ada intuisi batin. Ini juga penting, kan itu. Sebuah contoh ini, kalau jenengan berpikirnya itu sangat bayani dan sangat burhani, maka sholat tidak usah memakai baju atas, cukup menutup aurat, itu secara fikih sah. Secara fikih apa? Sholatnya apa? Sah, selama auratnya apa? Ditutup. Ini bagi laki-laki loh, kalau ibu-ibu yang enggak. Apa? Kita sholat, baju atas kita lepas, cukup kita tutupi auratnya. Itu secara fikih sah. Dan sholatnya tidak usah diulang, itu sah secara fikih. Dengan pendekatan bayani dan burhani secara akal, ya itu tetap sah. Tetapi ada irfani, ada aspek kesopanan. Ya kalau kita logikakan, kita mau ketemu orang yang kita anggap kita hormati, yang kita muliakan, itu saja kita merasa malu. Kita pakai parfum, kita pakai baju yang baik, dan kita menghadap zat yang maha mulia, masa kita tidak memiliki kesopanan? Berarti ini kan pendekatannya irfani. Nah, sehingga misalnya bapak ibu kalau melihat anaknya sholatnya kok nggak pakai baju, itu disuruh, nak, kalau sholat pakai baju juga atas, pakai baju yang bersih. Itu berarti menggunakan pendekatan apa? Irfani. Ini di atas hukum fikih, di atas pendekatan bayani, dan di atas pendekatan apa? Burhani. Nah, ini yang perlu untuk dipahami oleh warga Muhammadiyah. Sehingga yang menjadi catatan dari 3 pendekatan tadi, penggunaan 3 pendekatan tersebut tidak dilakukan secara alternatif, di mana satu atau apabila tidak memungkinkan diambil yang lain. Dalam memahami sebuah persoalan di dalam tarjih itu tidak menggunakan 3 pendekatan itu secara alternatif. Misalnya kalau suatu kasus ini dilihat bayani saja, itu tidak secara alternatif, tetapi secara sirkular itu kan berputar, yaitu digunakan secara bersama-sama apabila diperlukan. Ya misalnya makanya di gambar itu kan antara bayani, burhani, irfani itu kan berputar. Nah, kemudian apabila digunakan 1 atau 2 di antara hal itu sudah mencukupi, maka yang lain tidak diperlukan. Sehingga dalam beberapa ibadah, kalau ini hanya dilakukan secara bayani saja, dengan pendekatan Quran dan hadis itu sudah bisa disimpulkan, meskipun tidak menggunakan pendekatan burhani dan irfani, itu bisa juga. Tidak harus dalam satu hal itu harus ada 3 pendekatan, tidak. Tapi yang penting kalau bisa dibaca dengan 3-3-nya, ya bisa, ya berarti digunakan 3-3-nya. Tapi kalau tidak, yang bisa digunakan hanya 2, ya berarti 2. Kalau yang hanya bisa digunakan 1, ya berarti 1 saja, kan itu. Ya nanti ketika sudah contoh-contoh kita coba nanti kalau sudah masuk manhaj tarjih kita coba bahas secara detail. Kemudian penggunaan 3 pendekatan ini dimaksudkan satu sama lain saling melengkapi. Jadi 3 hal itu saling melengkapi, tidak berdiri sendiri-sendiri, tapi saling melengkapi dan sifatnya itu sirkular, bukan alternatif. Nah, sehingga irfani dengan pendekatan tazkiyatun nafs ini harus mulai dikembangkan di dalam gaya berpikir orang Muhammadiyah. Tapi yang namanya irfani harus selalu didiskusikan dengan bayani, kan itu. Tidak bisa kita melakukan sesuatu ini dasarnya irfani. Ya kemarin contoh yang kita diskusikan tentang Sayyidina dalam sholawat kepada Nabi. Sayyidina dalam sholawat kepada Nabi, dalam sholat itu secara irfani mungkin oke. Karena memiliki dimensi sopan santun,
kepada Nabi di dalam sholat. Ternyata kontradiktif dengan bayani. Ya kok bisa kontradiktif dengan bayani? Karena tidak ditemukan hadis satupun bahwasanya sholawat Nabi di dalam sholat itu menggunakan apa? Sayyidina. Itu yang dimaksud sirkular. Jadi harus berdialog antara tiga pendekatan itu, tidak bisa hanya satu saja. Nah, ini contoh, dan saya kira waktunya sudah cukup ya, jam 9 kita coba lanjutkan dengan diskusi supaya mempertajam kajian kita.